Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak Ulfa. Ini episode berapa nih sekarang Udah ini? masuk ke 12 Pak. 12. Pastinya ini udah makin menarik konten Makin menarik, ini. betul. Jadi topik-topik kita di pariwisata ini Yes. banyak sekali ternyata ya. Iya, banyak, Dan Pak. kita juga mau mengangkat di mana orang-orang yang di belakang layar tidak terangkat di pariwisata dan menentukan semuanya. Yes, betul. Dan tanggal 23 dan 24 Iya. ada acara Ada besar acara ya. besar-besaran Pak. Ini tapi ke siapa dulu ini? Kita Betul. penasaran. Pasti lover lah Iya. pada pengen tahu nih siapa Kita udah kedatangan ya Kita orang-orang udah yang kedatangan. hebat, yang Yes. susah dicarinya, Iya. susah dapat waktunya. Dan Iya. hari ini beliau ada di sini ya. Kenalkan Bapak Iman Sanen Selamat. sebagai Kepala Sekolah Oke. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Baru. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Dan juga Selamat datang. Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi juga Bapak Fernando, Ya. SPD sebagai Kajur TJKT di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa bapak-bapak ini. Waktunya padat, masih bisa menyempatkan hari ini. Ya, Kita duduk insya Allah. bareng, kita ngobrol agar mudah-mudahan insya Allah di akhir sesi ini banyak terinspirasi, menambah informasi-informasi. Amin. Amin, amin, amin. Silakan Pak, boleh perkenalkan Bapak apa saja kegiatannya punya dan sudah berapa lama menggelutinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya nama tadi disebut Pak Iman Sanen SAG MPDI. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya oleh Perserikatan Muhammadiyah ya sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Nah, ini. Jadi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini untuk sekolah swasta adalah salah satu dari yang terfavorit. Nah, ini. Kita pernah dapat penghargaan the best favorite Islamic school. Tepuk tangan dong. The best favorite Islamic Ya. school Luar ya. biasa. Itu. Makanya dan alhamdulillah siswa kami ini sekarang jumlahnya sudah 1.000 lebih ya. Di atas 1.000 untuk sekolah swasta yang jumlahnya 1.000 itu tidak banyak. Nggak banyak. Tidak banyak, hanya beberapa dan salah satunya adalah SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini. Iya. Dan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini ya sejak berdirinya tahun 84 artinya sudah luar biasa. Senior ya, Pak, ya? Ya senior. Untuk di kalangan sekolah swasta termasuk yang senior. Ketua Jadi ya artinya kalau masa kualitas tidak diragukan lagi. Apalagi sekarang kita sudah berevolusi menjadi sekolah yang disebut dengan pusat keunggulan. Jadi sebuah program dari pemerintah yang dan kami alhamdulillah adalah generasi awal sekolah pusat keunggulan itu. Di waktu itu hanya beberapa sekolah di Pekanbaru, makanya kami bilang generasi awal. Dan generasi awal ini alhamdulillah saat ini kami diberi lagi diklat namanya rekognisi. Jadi sekolah-sekolah PK pusat keunggulan yang awal itu saya berusaha menyelesaikan diklat selama 7 minggu. Panjang itu. Bukan, Bukannya liburan ya. bukan liburan ya, malah dilatih lagi. Apa maknanya bahwa sekolah kita tidak boleh berhenti berkreasi, tidak boleh berhenti untuk melakukan terobosan-terobosan terbaik. Dan alhamdulillah, jadi saya dengan program pusat keunggulan ini banyak taman ilmu, ya, karena pemerintah itu menggawangi langsung. Apalagi kita di antara sekian banyak sekolah-sekolah PK itu ada 1.400 sekolah PK se-Indonesia. Untuk program rekognisi ini 900 yang masuk nominasi, 452 yang lolos. Dan di Pekanbaru hanya 2 yang lolos. Dan salah satunya? Salah satunya kita. Luar biasa. SMK muda. Ya, saya nggak udah. Serio 13 Ya. dan satu-satunya yang swasta hanya kita, Pak. Selebihnya negeri semuanya. Nah, untuk swasta hanya kita. Jadi Alhamdulillah. sudah banyak mencetak Nah, itu. pemimpin-pemimpin masa depan Iya. dari Dari SMK Muhammadiyah 2 ini. Makanya kami di sekolah ini beliau Pak Fernando ketua program kalian. Ya, karena kami punya 6 program kalian di SMK itu. Ada ini TJKT, dulu namanya TKJ. Sekarang kurikulum merdeka namanya TJKT. Kemudian ada dulu namanya RPL.
Rekayasa Perangkat Lunak, sekarang PPLJ namanya. Kemudian ada juga Dulu multimedia. ya multimedia. Sekarang Nah, DKV. nih sekarang DKV yang sekarang ini ya. Iya. Coba di spill dulu nih. DKV apa nih? Ya, Ini banyak yang nggak tahu nih, Pak. Coba di spill. Yang Peralatan DKV podcast ini nih. Ya, yang podcast ini adalah produk dari DKV. Jadi yang produksi podcast ini adalah banyak yang nggak tahu nih. Iya, ini yang produksi memang adalah Jurusan Jurusan DKV. DKV. jurusan DKV. DKV. Oh, dan ini Luar biasa. ya makanya kami juga ini berterima kasih nih ke Pak Isa dan seluruh manajemen Hotel Khas. Dengan senang hati. Ya, artinya kami bisa memakai ruangan ini dan membawa anak kami yang sudah episode ke-12. 12. Iya. Ya. Dan saya baru sekali ini ke sini. Jadi hari ini kunjungan, Iya. terus pendampingan, Sekaligus ngawasi. Apa iya ini anak kami Iya, betul. praktek industri betul-betul ternyata emang ya luar biasa. Lihat tadi anak-anak kami yang di kafe ini luar biasa cekatan tap Cekatan. Ya, karena luar setiap biasa. Kamis Pak, Ya. kita izin terus. Izin terus ya? Bener nggak ya? Di hotel gitu kan? Iya, betul. Apa yang dikerjakan? Apa ada? Ini lihat Ini sendiri. banyak yang nggak tahu juga Pak ya. Betul. Ini kawan-kawan guru juga banyak nggak tahu. Iya. Apalagi mungkin yang lain, jurusan lain. Benar. Hari ini kami buktikan memang benar-benar kerja di sini. Dan tidak dengar laporan ya. Nah, dengan laporan saja hari ini. Kemarin Alhamdulillah. Bu Ulfa kan Pak gimana Pak saya ke hotel Khas ini? Gimana begini tuh jalan dulu. Coba kita lihat. Jadi ini pendamping luar biasa. Halo Khas Lovers. Halo Khas Lover. Ini dari. Guru. Coba perkenalkan dulu. Ya, kebetulan saya guru DKV produktif di SMK Muhammadiyah Dukkan. Tepuk tangan buat Bu Ulfa. Lanjut ceritanya, Pak. Oke, baik Lanjut lagi ada namanya Ada program keahlian. Iya, program tadi MPLB. DKV tadi ya MPLB, Iya. manajemen pelayanan bisnis, Iya. ya kemudian ada akuntansi, Digital kemudian, marketing. Digital dan marketing. digital marketing. Ya itu. Dan kita juga sekarang buka program baru. Ini program memang tahun ini alhamdulillah izin sudah keluar dari Dinas Pendidikan, yaitu untuk jurusan farmasi dan kuliner. Wah, kuliner ada kerjasama lagi nih. Iya. Dan alhamdulillah Karena betul kan untuk- kuliner ini bisa Iya. bersama dengan khas hotel. Insya Allah. Sudah kerjasama, Pak. Sudah kerjasama malah. Sudah kerjasama. Karena kemarin Sudah ada MOU. Terima kasih. ketika visitasi itu memang Pak Fauzi ya, Iya. Pak Fauzi yang dari Dari khas. hotel ini yang memang mendampingi untuk jurusan kuliner. Kuliner. Jadi Insya Allah ini untuk jurusan kuliner itu salah satu pendampingnya adalah chef dari Sorry, Bes. hotel khas Pekanbaru. Pekanbaru. Ini. Insya Allah terima kasih banyak kami ucapkan atas nama manajemen Pak Kepsek. Jadi ini yang kami bisa bantu dan luar biasa supportnya dari SMK Muhammadiyah. Siap. Nah, ada taman barangkali. Ini Silakan. barangkali khas hotel ini memang yang mungkin yang pertama kali ya. Yang kerjasama dengan sekolah mungkin. Iya. Khususnya dengan DKV kan. Di kafe. Iya. Makanya kami juga terjun, apa hubungannya nih khas hotel kok buka pos pula? Iya, Makanya nggak tahu semua ujurannya lagi. Nggak tahu ya. Nah, terima kasih kembali lagi kepada khas hotel barangkali Iya. manajemennya. Barangkali ini bukan yang pertama dan terakhir, Pak. Insya Dah, Allah. ya Insya Allah mudah-mudahan. Lanjut terus. Lanjut terus. Mungkin besok jangan hanya di kafe mungkin ya. Di kafe, Di kafe kita pakai, tapi yang lain juga sama. Apa Iya. yang kita sama kayak barangkali. Betul. Karena beliau kajur TJK nih Pak. Sebentar lagi ada fotografi. Oh iya. lagi mau launching ya Pak. Mau ya? launching. Launching, insya Allah, Iya, insya Allah. insya Allah. Dan Ya mudah-mudahan nanti foto yang pertama kita. Nah, Iya. tadi kan kita mau ngobrol tentang job fair tadi ya Betul. katanya. Itu gimana Pak? Apakah kebutuhan job fair ini untuk SMK muda atau bagaimana? Iya, ini job fair memang tahun ini insya Allah tanggal 23 dan 24 insya Allah Pak Isa kita melaksanakan job fair. Job fair ini memang salah satu upaya kita sebenarnya untuk yang pertama tentu menghadirkan industri ke sekolah. Dan industri ke sekolah, terus ngapain industri ke sekolah? Nah di sana mungkin ya, harapan industri tentu kita berharap karena sebenarnya ada 3 kan SMK itu bekerja, wirausaha dan melanjutkan. Nah yang bekerja ini kan sebenarnya tujuan utama SMK. Maka ketika orang mau bekerja, untuk kemana bekerja? Terus ada industri pasangannya, kayak itu. Makanya SMK Muda sebenarnya sudah bermitra ya. 100 lebih perusahaan industri di Pekanbaru, Riau, baik skala nasional, lokal
maupun internasional, mau internasional. Dan alhamdulillah insya Allah untuk job fair ini agar peluang-peluang kerja bagi alumni SMK Muhammadiyah 2 itu lebih didekatkan lah, itu maka inilah diadakan job fair. Dan industri ke sekolah, alumni juga ke sekolah, maka mempertemukan antara industri dengan alumni kami, supaya kalau ketika ada kebutuhan dari industri, maka ini langsung terrealisasi dengan cepat. Maka seperti itu. Kalau di bisnis namanya business matching. Jadi kebutuhan dimatchingkan dengan benar. Ya, ini kali yang ketiga kami adakan. Dulu memang kami namanya job matching. Job matching. Dulu job matching. Iya, dulu job matching namanya. Iya. Sekarang kurang keren, Pak. Kalau job matching kurang keren kayaknya. Job jadi insya Allah 25 perusahaan insya Allah tanggal 25 itu akan hadir di SMK Muhammadiyah 2 untuk mengikuti kegiatan job fair tadi itu ya, yang insya Allah. Dan selain job fair itu kami juga akan launching TEVA ya. Launching TEVA. Jadi selain menghadirkan industri ke sekolah, tadi perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah insya Allah ada 25 perusahaan. Ini mudah-mudahan saya berharap itu ada sekitar 200 sampai 300 lowongan ya yang terserap di situ dari 25 perusahaan itu. Harapannya seperti itu. Makanya kita coba persiapkan ini dengan sedikit mungkin supaya anak-anak kami yang alumni SMK Muda dimanapun berada, jangan lupa tanggal 23-24 datang ke SMK Muhammadiyah. Jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu hari Kamis ya. Dan pulang Kamis, Jumat juga dari jam 8 jam 9 lah ya sampai jam 3. Nah, begitu ya khas Lover ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 24 November. Dan selain itu pasti yang akan hadir selain alumni yang kita bilang tadi, siapa aja yang datang, Pak? Mungkin tamu besarnya. Iya. Siapa Jadi memang VIP-nya nih? kami job fair ini memang kami tidak hanya sekedar job fair. Jadi besok di SMK seperti yang saya bagikan tadi, kita akan launching TEVA. Launching TEVA yang kita launching ada DKV juga nih. Kembali lagi ke DKV. Kan singkatan semua nih. Mungkin khas Lover ada yang nanya tuh, tapi nggak berani. Coba apa nih? Singkatannya DKV, TEVA. Apa itu, Pak? DKV itu desain komunikasi visual. Ya, itu program keahlian untuk kelompok ekraf di SMK ya, program kreatif. Dan salah satu keterampilan atau skillnya adalah ini nih, bisa broadcasting, edit video, desain segala macam, termasuk advertising. Jadi khas Lover. Jadi ingat ya, kalau mau broadcasting kemana sekolah? Ke SMK Muda. Iya, buat ibu-ibu yang lagi ini mau kemana ya anak saya ya? Ini ada satu sekolahnya bisa. Sama lagi, Pak. Jadi siapapun mungkin yang membutuhkan spanduk, brosur, datang aja ke SMK. Baru. DKV juga mempunyai itu semuanya. Memproduksi ya. Dan kabarnya Pak Isa, SMK Muda lagi buka PPDB, Pak. Dari tadi saya diserang dengan singkatan. Coba dijelasin. Karena kebetulan ada ketua juga, Pak Fernando ya, Pak. Ya, Pak ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita tunggu ada yang mau lewat. Oh gitu. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Balik lagi ya untuk menjawab pertanyaan. Itu jawaban apa tadi? Coba kabarnya SMK Muda ini lagi buka PPDB, Pak. Sudah dimulai dari Oktober. Dan ini kabarnya sampai gelombang 1 ini sampai Desember. Jadi untuk khas Lovers silahkan bergabung di SMK Muda karena kita udah bersama ketua dan kepala sekolahnya langsung. Atau Pak Fernando mau menambahkan? Silakan. Baik pemirsa yang terhormat. Sebenarnya kita memang sudah buka launching per 1 Oktober kemarin. PPDB itu penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2024-2025. Alhamdulillah sudah banyak juga yang daftar. Bahkan kita sudah juga upload juga di internet. Jadi
calon-calon siswa kita barangkali tidak usah repot-repot datang ke sekolah, bisa buka aja web kita di PPDB, sudah bisa daftar langsung, bisa upload langsung. Nah, ini gelombang pertama memang sampai Desember dengan sekian banyak barangkali promosi yang kita sampaikan kepada semua warga Pekanbaru khususnya, juga Riau barangkali, karena ini bukannya Pekanbaru Pak. Ada yang Kampar juga, ada yang Siak, Pelalawan, dan sudah ada yang daftar gitu. Riau ya. Artinya sekolah kita memang diperhitungkan, bukannya Pekanbaru. Jadi untuk Riau, bahkan nanti ke depan barangkali Go Asia barangkali. Insya Allah. Paling dekat Malaysia ya. Malaysia. Sebentar lagi kan? Sebentar lagi. Iya. Ini menarik nih. Ini Go Asia. Go Asia. Kata Pak Kepsek, Go Asia lah. Jadi mengapa kami berani mengambil tagline SMK Muda Goes to Asia? Karena emang kita sudah kerjasama salah satunya adalah dengan LX International, sebuah perusahaan berbasis di Korea. Nah, itu. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Nanyang Politeknik Internasional Singapura. Nah, itu. Kemudian dengan Malaysia, ada beberapa SMK di Malaysia juga kita sudah MOU. Malah kita yang belum sama ke Malaysia. Orang Malaysia udah datang duluan. Udah datang duluan ketemu kita. Ya. Tahun lalu itu udah datang ke SMK. Makanya bagaimana kalau setelah Naiseng katanya kan, oke, kita siap aja. Nah, itu cuma memang masalah waktu karena memang kesibukan kita dengan program ini belum apa. Dan makanya insya Allah kami berani dengan tagline Asia, Goes to Asia. Dan sekarang untuk yang dengan LX Internasional itu ada siswa kita 11 orang itu, karena dinilai prakerinnya itu. Ada KPI. Iya, betul. Se-Indonesia Pak. Bukan hanya kita. Se-Indonesia gabung semuanya. Gabung semuanya. Karena memang program LX Internasional itu tidak hanya Pekanbaru, itu nasional. Dan anak kita ternyata terbaik nasional. Dua kelompok itu. Ini banyak yang tidak diketahui sama masyarakat Riau, bahwa kita selalu bilang kita dalam tempurung terus. Kita sudah go nasional, go internasional. Nah, sekarang memang ada asesmen lagi untuk di perekrutan itu. Tapi kami yakin kalau sudah terbaik ya insya Allah lah kan. Makanya jangan kita orang Riau tidak ini nasional ya. Nah, kita dua kelompok, satu kelompok 3 orang, 2 kelompok itu kita terbaik nasional. Nah, itu jadi ini luar biasa yang kemarin kita nggak nyangka. Iya, anak kita sanggup dengan orang Jakarta, orang Jawa, kan itu di Jawa sana ternyata sanggup loh. Anak Riau juga berprestasi. Nah, seperti itu. Sudah ada buktinya ya. Sudah ada buktinya. Makanya kalau nanti Pak Isa lewat di Jelamat Dahlan itu ada kami pasang baliho itu 2 kelompok itu tahniah baik nasional. Nah, itu kalau masalah prestasi ya kita sudah nggak ragu lagi lah. Karena SMK ini sebenarnya yang kita kedepankan adalah peralatan praktek. Makanya kami SMK Muhammadiyah 2 adalah SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Industri. Coba ditekankan unggulan gitu. Iya. Sekolah Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Industri. Nah, di situ dicetaknya orang-orang unggul ya. Betul. Selain unggul, standarnya sudah industri. Makanya peralatan yang kita punya memang sudah legalnya dari industri. Jadi ini semua program keahlian itu ada industri yang mendampinginya. Nah, ini macam ini? Hari ini ya. Hari ini. Hari ini. Kita sekarang dengan hotel khas insya Allah. Ya, jadi para khas lover ya. Khas lover ya. Khas lover ya. Alhamdulillah kami bisa berkunjung, sudah luar biasa. Kami di lantai 11 ini luar biasa, dan ini studio juga luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kami juga dan anak-anak kami tentunya merasakan aura industri, aura industri. Biar dia tahu, karena memang ini kan bagian dari kerjasama industri itu. Anak kami biasanya hanya di studio di sekolah aja nih. Sekarang udah sampai di sekarang sudah sampai di khas hotel. Mengelola sebuah event, sebuah project yang ini kami sebut dengan project base real. Real artinya project ini real di industri. Nah, ini seperti itu. Inilah kelebihan-kelebihan yang kami tawarkan kepada seluruh masyarakat Riau, khususnya di Pekanbaru, bahwa SMK Muda
menekankan kepada kemampuan industri, skill yang berbasis industri. Tapi tidak cukup saja di sana. Kami di SMK Muhammadiyah 2 berupaya seimbang antara hard skill dan soft skill. Nah, itu yang paling penting. Makanya kami terbiasa itu sejak pagi itu ada kebiasaan sholat duha. Soft skill. Untuk habit ini. Kita terlalu apa istilahnya? Kita push terus hard itu. Skill. Iya. Push terus hard skillnya inilah. Ini kan hard skill namanya. Kemampuan ini hard skill ya. Cuma selain hard skill ada juga soft skill yang diberikan ini. Bagaimana dia percaya diri di sini. Betul. Ya, apalagi kan ini ketua masuk ke kantornya sendiri semua sendiri. Yang itu tidak akan terjadi kalau hanya praktiknya di sekolah. Nah, ini bagaimana berjumpa dengan general manager itu tidak ada di sekolah. Nah, kayaknya lebih hebat mereka pada kita, Pak. Mereka sudah episode 12 sudah sering jumpa. Kita baru sekali ini kan. Datanya gini, kita berharap ya masyarakat Pekanbaru levelnya khas hotel tidak usah ragu-ragu lagi barangkali. Benar, betul. Ya, ini udah ada bukti dari khas hotel pada anak kita. Inilah hasilnya mereka. Hasilnya gitu. Jadi pokoknya kalau mau nginapnya di khas hotel. Kalau mau sekolah di SMK Muhammadiyah 2. Nah, itu kan kontribusi ya industri dengan pendidikan. Kira-kira apa lagi kontribusi perusahaan-perusahaan terhadap Jover? Kita balik lagi ke Jover. Balik lagi ya. Industri itu memang sekali lagi bahwa SMK Muhammadiyah 2 itu skemanya memang skema pemadaan industri. Artinya semua alat kami terverifikasi dengan industri. Semua jurusan. Nah, itu. Dan apa makna pemadanan dulu sini? Jadi pemadanan itu adalah perusahaan memang punya saham ke sekolah memang. Ya, kayak sekarang hotel khas misalnya. Seperti ini. Dia berikan fasilitas segala macam. Industri lain juga seperti itu, datang ke sekolah, memberikan kontribusi. Ya, dalam skema pemadanan industri itu perusahaan memberikan ada in kind dan in cash. Nah, tapi nilai in kind itu kemarin tahun 2022 itu sampai dengan 1,9 miliar dari perusahaan. Kan kami hitung itu. Cukup besar. Ya seperti ini misalkan memberikan fasilitas seperti ini, kan ada nilainya. Ada nilai, value ya. Value ada kan itu. Ini bukan tidak ada nilainya. Nilainya ada. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi ada magang di sana, ada segala macam. Nah, itu value-nya luar biasa. Makanya ketika itu bisa dinilai, maka pemerintah juga memberikan perhatian. Nah, itulah yang terjadi di sekolah kita. Jadi pemerintah juga akan memberikan yang seimbang yang diberikan industri ya. Itu makanya itu namanya pemadanan tadi. Makanya alhamdulillah maka tidak ragu lagi bahwa standar kita di masa industri, dan di job fair ini memang dari 100 lebih industri yang sama kita. Itu 100 karena udah di stopin ya? Iya. Kalau nggak muat kalau semuanya walaupun itu Bu Evi Parida, Wakil Kepala Bidang Humas kami, Pak gimana nih Pak, masih ada yang WA? Pasti mau masuk terus. Gimana nih termasuk dari Novotel. Iya betul. Kita juga mengurangi image ya. Selama ini memang katanya SMK penyumbang pengangguran terbesar. Oh, gitu. Sebenarnya kan skemanya SMK itu kan 3 tadi kan. Iya. BMW ini, ya, tamatan SMK itu bisa melanjutkan keguruan tinggi, bisa bekerja, langsung bisa berwirausaha. Betul. Nah, mungkin selama ini yang tercover oleh pemerintah, karena SMK ini tenaga kerja siap pakai, mereka nggak bekerja, tapi dia melanjutkan, tapi dia berwirausaha. Ini barangkali image ini yang mau kita kurangi dengan adanya job fair ini barangkali. Nah, oleh karena itu kalau bisa besok tanggal 23-24 itu kita bisa mengidentifikasi nih berapa tuh yang tamatan SMK kita ini yang sudah tercover di perusahaan-perusahaan, sehingga kita bisa tahu nih loh tamatan kita. Itu barangkali job fair ini kita lakukan seperti itu. Betul. Itu memang salah satu tujuannya itu untuk mendekatkan sebenarnya perusahaan dengan sekolah alumni terutama supaya dan di SMK yang BMB tadi memang ada bekerja, ada wirausaha. Kadang wirausaha ini kan kurang tersentuh. Padahal di kami itu alumni Rizal itu di sekolah, karena kita punya pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Ada bulu tipu dia, dan itu sudah menang juga di bisnis plan itu. Sekarang dikembangkan di keluarga, dan dia sekarang jadi
anak muda yang hebat, yang sudah berpenghasilan satu pekannya lebih dari 200 juta. Hasil didikan dari tadi itu guru-guru di bisnisnya, bisnis marketing segala macam. Apakah dia tidak kuliah? Dia kuliah juga. Tapi pola pikirnya karena sudah diasah di sekolah dengan jiwa wirausahanya itu, dia kuliah ngambil UT saja, UTBK. Mengapa ngambil UT? UT lebih fleksibel, bisnis bisa jalan, kuliah juga jalan. Itulah sebabnya mengapa SMK itu lebih, yaitu karena selain bisa kuliah, bisa bekerja dan bisa wirausaha dan menghasilkan. Itu yang paling penting. Betul ya. Lebih besar hasilnya pada guru-gurunya lagi. Ini yang kita anggap ini berhasil kita ya mendidik mereka. Mereka lebih daripada kita. Gitu. Jadi setiap tahun kami memberikan Entrepreneur Award kepada alumni. Paling enggak 5 orang lah. Nah, itu kami berikan setiap tahun itu supaya menjadi motivasi. Jadi 5 itu kalau boleh tahu, Pak Kapsek, maaf potong, apa aja produk unggulan ini selain tadi? Macam-macam, Pak. Ya, ada yang melalui apa istilah yang anak sekarang top up apa? Top up yang ada di aplikasi itu ya pokoknya online. Ada yang UMKM kayak tadi bulu tipu segala macamnya, macam-macam. Nah, tapi kebanyakan memang kalau yang saya tangkap yang dari top up itu ya alhamdulillah untuk anak alumni baru tamat sudah menghasilkan 10 juta, 5 sampai 10 juta. Itu sudah luar biasa. Udah banyak ya. Dan yang masih sekolah juga diajarkan jalan ya, entrepreneur. Dan yang masih sekolah itu memang kami asah dengan kemampuan wirausaha. Karena memang kadang yang kami survei itu. Ketika anak masuk kelas 10, ayo pemetaan namanya. Yang mau bekerja berapa orang, mau kuliah berapa orang, yang mau wirausaha berapa orang. Ternyata memang yang mau wirausaha itu yang paling kecil tuh. Yang paling kecil. Karena asumsinya biasanya dia jualan ya. Itu yang wirausaha. Pengusaha pengusaha ya. Makanya di sekolah kami bina itu karena kami di sekolah punya UMKM. Ada UMKM dan kami juga salah satu dari UMKM Dinas Provinsi Riau yang tergabung dalam Tambuloma binaan Pertamina Hulurokan. Nah itu jadi base campnya di tempat kami ya. Dan ketua UMKM Tambuloma juga guru kita, SMK Muhammadiyah. Jadi UMKM provinsi itu ketuanya adalah guru SMK Muhammadiyah. Kontribusinya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya kepada murid, tetapi kepada guru-guru juga ikut berkontribusi. Jadi barangkali yang kurang terekspos, Pak. Kurang terekspos. Mudah hari ini terekspos. Makanya kalau mau diekspos, like dan subscribe dan share. Itu dia. Dan kabarnya nih Pak ya, di SMK Muda kan sudah ada mata pelajaran PKK ya Pak. Bagaimana cara menjual yang UMKM tadi gitu kan. Dan kabarnya memang siswa udah terjun langsung untuk menjual. Begitu kan Pak ya? Iya, benar. Langsung jadi tiap minggu ada penjual terbanyak gitu ya. Jadi di siapa yang banyak, siapa ini dapat nilai yang kelas lagi seperti itu. Diasah kan cara penjualannya. Jadi untuk bagaimana? Khusus materi pelajaran proyek kreatif kewirausahaan nilai itu bukan berdasarkan ujian. Jadi nilai itu berdasarkan omset. Betul. Siapa omset paling banyak itu nilai tertinggi. Dan memang betul itu. Jadi tidak ada lagi ujian untuk pelajaran proyek kreatif kewirausahaan itu apakah yang dimaksud dengan survei pasar? Tidak ada itu. Dia praktek langsung. Karena ketahuan di situ. Apakah yang dimaksud dengan modal ini tidak bicara itu lagi. Kita bicara praktek, bicara omset. Nah, itu berapa omset yang paling tinggi, itu nilainya tinggi. Omsetnya rendah, ya nilainya rendah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab agar semuanya tidak jadi konten kreator saja gitu kan. Kalau semuanya jadi konten kreator, nanti yang jualan siapa gitu. Benar. Balik lagi nih Pak ke Job Fair, dimana tadi kita tanggal 23 dan 24. Para Hustlovers jangan lupa datang ke SMK Muda dan pengen tahu Hustlovers pastinya perusahaan apa yang datang nantinya ke SMK Muda. 25 perusahaan itu juga termasuk ada asosiasi, tapi yang ada dari Indah Kiat juga ada. Indah Kiat. Tadi hadir alhamdulillah perwakilannya. Karena hari ini tadi kita ada pertemuan juga dengan 25 perusahaan untuk persiapan.
ada dari PT Cakra, PT Sentro Digital, ada termasuk hotel khas juga ada. Tadi nongol juga sedikit. Awal Bros juga ada. Ada Syariah, ada Awal Bros, kemudian dari apalagi Koperasi Narasi, kemudian ada dari Bank apa namanya? Asperindo Group tuh. Asperindo Group itu ada 5 perusahaan lagi yang ikut gitu. Asperindo itu ada logistik, ada 5 perusahaan itu, ada Tiki, ada JNE, ada DBM, ada Lingga, ada apa saja, ada 5 Indah Kargo ya. PNM, nah, DBM ya, perusahaan-perusahaan itu ada 25 perusahaan dan itu perusahaan besar termasuk Garuda Saber juga ada tadi Global Data Solution, GDS Global Data Solution juga hadir tadi, dari penerbit juga ada, dari Bistira, ada Erlangga, ada Alfamart juga, ada itu. Di banyak sekali perusahaan-perusahaan. Kalau nggak dikunci, masih banyak lagi karena banyak yang masuk. Kemarin kan khawatir ya Bu Evi Parina, Wakil Kepala Bidang Humas, Pak, ini kapasitas berapa ya lapangan kita ini? Awalnya ragu Pak, artinya ragunya begini. Jangan-jangan nggak ada perusahaan yang mau. Iya. Ternyata sekarang udah terlalu over nih, terlalu banyak. Nah, muncul kedua yang khawatirnya. Apakah nanti alumni datang? Ya barangkali melalui acara kita hari ini barangkali bisa didengar semua, bisa datang semua. Bukannya alumni ya seluruh tamatan dari Pekanbaru mungkin, apakah dia SMK atau mungkin perguruan tinggi, silakan. Kita terbuka juga. Hadir di SMK Muda. Jadi Pak, jangan lupa di-share ya. Itu kuncinya. Kalau nggak di-share nanti nggak tahu. Jadi untuk umum juga kita artinya ini walaupun acara di SMK Muhammadiyah 2 ini terbuka untuk umum. Ya siapapun. Dan kemarin alhamdulillah sudah banyak, bahkan yang nanya itu bukan anaknya, alumninya, cuman orang tuanya. Ini Pak, besok ini untuk umum atau untuk khusus alumni SMK Muhammadiyah 2? Bilang untuk umum, silakan. Anak saya ada datang besok. Datang besok tanggal 23 kan seperti itu. Karena memang saya admin sosmed SMK Muda juga banyak yang nanya Pak. Ini kapan nih? Boleh nggak antar kemana? Nah gitu. Luar biasa. Alhamdulillah udah masuk. Adminnya live, bukan chatbot. Itu Pak, kelebihan SMK Muda itu. Langsung dijawab langsung, betul. Jadi Haslovers jangan lupa datang di tanggal 23 dan 24 karena bakal ada job fair dan launching Teva. Dan kabarnya Teva kita itu udah buka distro gitu ya Pak ya? Sudah buka distro, alhamdulillah. Ini produk baru lagi nih. Artinya gini Pak, mungkin setiap bulan ada yang baru terus dari SMK Muda. Wah, tepuk tangan. Mungkin besok launching lagi kita, apalagi gitu. Nantikan Haslovers. Coba apa itu di spill biar besok pada datang gitu ya. Karena memang kita tuh di DKV atau Teva kita namanya Muda Kreatif. Di situ desainnya bagus-bagus. Kita langsung sablonnya di sekolah karena kita punya alatnya, mesinnya. Jadi teman-teman Haslovers jangan lupa datang di SMK Muda karena Tevanya atau distro-nya dekat SMK Muda pastinya. Banyak, entah itu mau bikin baju, di sablon baju ya. Apa namanya? Souvenir tentang perusahaan-perusahaan ya. Marketing pokoknya. Marketing kayak gitu. Jangan lupa datang dan mampir di tanggal itu. Mana tahu diskon ya Pak ya. Ya, ke depan dalam waktu dekat mungkin kita siapkan tempat ngopi di SMK. Ngopi. Jangan kemana-mana, ngopinya di mana? Pesan mau pesan apapun nanti advertising lah pokoknya, cetak spanduk, cetak apa namanya. Jadi one stop shopping ya. One stop shopping. Sambil nunggu pesanan bisa ngopi. Seperti itu. Jadi untuk seberapa besar nih Pak kontribusi perusahaan dalam kegiatan job fair ini? Tapi ntar dulu Pak, kita iklan dulu. Ada waktunya sudah, kita iklan dulu. Siap. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Untuk menanyakan jawaban tadi gimana Pak? Langsung aja. Diulang lagi tadi. Apa tuh kontribusinya? Apa sehingga job fair ini berkontribusi besar apa di dalam itu? Perusahaannya ya. Iya, perusahaan. Baik. Tadi seperti yang saya sampaikan, perusahaan yang bersama dengan SMK Muda itu sudah luar biasa. Baik lokal Pekanbaru, nasional maupun internasional.
Jadi SMK itu memang wajib bermitra dengan industri. Nah, itu. Makanya kalau SMK tidak ada mitra industri itu sama dengan SMA. Sama. Jadi SMK rasa SMA. Makanya industri sangat peran. Kenapa? Karena dengan tagline BMW tadi itu, maka daya keterserapan itu dengan industri. Makanya kita sudah melakukan dalam istilah yang sering kita sebutkan adalah 8+I. Ada magang di sana. Magang ada siswa, ada guru, ada penyelarasan kurikulum di sana. Jadi kurikulum di industri, di sekolah supaya matching. Jadi matching kurikulum. Itu biasanya kan yang diajarkan sekolah apa, di perusahaan seperti apa, nggak matching. Nah, maka sekarang semua program kalian SMK Muhammadiyah itu sudah matching sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya tadi kalau ada dari logistik misalnya, itu adalah memang untuk program keahlian manajemen perkantoran logistik, manajemen pelayanan logistik. Nah, itu dari Bank Riau misalkan akuntansinya. Kita untuk akuntansi malah sistem yang dipakai adalah sistem dari Bank Riau. Nah, itu jadi membackup kita adalah sistem Bank Riau. Jadi ketika anak-anak kita praktek di Bank SMK Muda itu sudah memang sistem Bank Riau. Nah, itu sistem Bank Riau ya gitu, walaupun ya dari Bank Riau kita beli ya. Adaptasi ya. Kita beli, kita pakai. Kemudian itulah, dan selalu yang menguji juga Bank Riau. Juga jurusan lain. Kalau di DKV udah dari tadi kita di DKV ya. TJKT misalkan, Teknik Jaringan Komputer itu dengan GDS Global Data Solution. Pak Sukron tadi kan itu. Itu yang selalu menggawangi itu, bahwa supaya antara perusahaan dan sekolah itu sama. Ketika anak sampai di industri nggak gagap lagi. Nah, itu karena yang diajarkan sama kebutuhannya antara yang di sekolah dengan yang dikerjakan di industri. Maka itulah gunanya praktek kerja lapangan PKL tadi itu. Dan kita kan selama 6 bulan anak praktek, dan itu udah menjadi budaya industri. Itu pentingnya industri bagi anak-anak kita supaya ketika tamat SMK dia bekerja nggak bingung lagi. Oh, ternyata yang diajarkan di sekolah sama dengan yang dikerjakan di industri. Itu jangan sampai buka modul baru lagi belajarnya. Artinya perusahaan nanti jadi ulang lagi. Nah, itulah kelebihan kalau kita sekolah di SMK, dan itulah kontribusi besar dari perusahaan-perusahaan yang menggandeng SMK ini. Dan bagi perusahaan yang menggandeng SMK ini, kalau saya tak salah dengar itu ada tax deduction juga kalau dia melakukan program itu. Cuma saya tidak mendalami tentang tax deduction, tapi informasinya seperti itulah kira-kira. Bahkan ada yang berikan beasiswa dari industri. Jadi Asperindo itu sudah menguliakan alumni kita di Padang, dan kita tamat kuliah langsung diserap. Jadi alumni kita kemarin yang baru tamat ditempatkan di Padang dan di Pariaman, juga yang di Pekanbaru. Nah, itu dari Asperindo yang logistik ya, logistik. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal ya dari industri itu yang memang membantu untuk kesuksesan SMK ini. Jadi tidak perlu susah-susah cari kerjaan ya. Betul. Oke, itu keterlibatan siswa ini di TEFA gimana? Ya, kalau TEFA aja. Ya, kalau TEFA ya sekarang kita alhamdulillah untuk di SMK Muhammadiyah 2 yang dapat program keunggulan ada memang DKV. Nah, itu jadi DKV dalam ini itu yang mau kita launching TEFA-nya besok ini. TEFA itu Teaching Factory. Teaching Factory ya. Jadi apa TEFA itu? Itu Teaching Factory. Apa itu Teaching Factory? Teaching Factory adalah kerjasama antara sekolah dan perusahaan sebenarnya. Jadi tengah-tengah ada sekolah dan perusahaan berjumpa dia. Jumpa. Dan di sana suasana di Teaching Factory itu adalah menghadirkan industri di sekolah. Jadi menghadirkan industri di sekolah. Jadi apa yang dilakukan di industri itu dikerjakan di sekolah. Nah, itu. Jadi siswa terlibat langsung di sana. Makanya sebenarnya program PKL ini bisa saja hanya di sekolah dengan Teaching Factory ini. Nah, ini. Dan ini besok yang akan kita launching juga di tanggal 23. Nah, insya Allah tanggal 23. Maka siswa ini ketika saya kan coba ketika anak belajar atau sedang ada proyek, saya coba ya nengok-nengok di TEFA itu Teaching Factory itu.
memang anak semuanya enjoy. Asik dia. Asik mengerjakan sesuai dengan jobnya masing-masing. Ada yang tukang ada yang menggunting, ada yang cetak ini. Nah ini kolaborasi itu luar biasa. Dan ini memang mengajarkan siswa yang pertama bahwa kerja itu tidak bisa sendiri, memang kolaborasi. Mengajarkan berkolaborasi dan seperti itu. Sepertinya lebih nyaman dia di TV Pak daripada di kelas. Di kelas iya betul. Nyamannya dia karena ada aktivitas dan menghasilkan betul, ya. Karena langsung praktek kan. Dan juga equipmentnya yang sangat up to date ya. Iya benar. Up to date. Dan kemudian sekali lagi ketika anak di TEVA ini, karena sekali lagi TEVA ini bisa menjadi unit bisnis di sekolah, maka bisa profit. Nah, ketika profit ini juga siswa yang terlibat itu bisa mendapatkan profit juga dari sana. Nah, makanya sebenarnya anak-anak yang terlibat pocket di TEVA, money ya. Ya betul. Mana jadi anak yang terlibat, saya bilang sama ketua program ini anak yang terlibat ini seperti apa porsinya? Tetap dapat Pak. Itu artinya anak-anak yang bekerja di praktek di TEVA itu ya dia juga akan mendapatkan penghasilan dari sana. Punya kontribusi. Betul. Ya, selain dia menambah kemampuan ilmu praktek. Ketika dia memegang proyek tertentu, dari proyek itu ada menghasilkan, dia juga dapat di sana. Komersial juga. Betul, jadi komersial juga. Jadi komersial. Nah, makanya di SMK harusnya semua lini itu produktif. Makanya saya selalu sampaikan kalau mengumpulkan anak di sekolah SMK mulia, kalau Ananda mau jadi orang kaya, Ananda mau cari uang, jangan tunggu tamat sekolah. Mulai sekarang juga. Betul. Nah itu, jangan tunggu nanti tamat sekolah baru cari duit. No, mulai sekarang. Di SMK ini sudah. Itulah tadi cerita tadi ada UMKM, yang ada TEVA macam-macam nanti. Nah, itu mungkin. Jadi apa tuh Pak urgensi TEVA di SMK saat ini? Ya, TEVA ini kan memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran project based learning. Nah itu, project based pembelajaran berbasis project. Dan project yang dibuat itu project real. Nah, itu project real. Akuntansi misalnya, kemarin project realnya adalah brevet pajak ya, misalkan menghitung pajak UMKM itu real. Ya. Karena orang mau bayar pajak, gimana ngitungnya? Itu real memang dihitung semuanya. Nah itu logistik. Nah, kemarin kan proyeknya keliling itu anak-anak. Jadi kadang-kadang bukan masalah tidak mau bayar pajak, tapi tidak tahu bagaimana bayar pajak itu. Akhirnya tertunda. Kita bisa. Di SMK bisa tuh. Dan kemudian Pak Isa, satu-satunya mungkin SMK yang anaknya dibeli brevet pajak itu hanya SMK Muhammadiyah. Untuk akuntansi. Jadi buat Kaslavers yang punya UMKM, kalau masih ragu, takut ketemu petugas pajak, datang ke SMK. Kita akan melakukan pendampingan. Betul. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan satu LPK yang itu membina masalah pajak memangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita didampingi terus. Iya, luar biasa. Bapak, ini udah hampir 1 jam kita ngomong, kalau diterusin bisa besok gitu. Asik masalahnya. Iya benar. Gak kerasa 1 jam. Gak kerasa 1 jam ya Pak Isa. Pak Hepsek dan Pak ini Ketua, tolong dirangkum apa nih kira-kira yang tadi kita sudah bicarakan panjang lebar yang bisa Kaslavers menjadikan inspirasi dan ilmu-ilmu baru. Ini Pak Ketua. Baik, Kaslavers dimanapun berada. Baik, hari ini hari yang luar biasa karena saya bisa datang langsung ke studio yang luar biasa ini. Kerjasama antara HAS dan SMK Muhammadiyah 2. Jadi yang pertama tentu bahwa SMK Muhammadiyah 2 ini adalah SMK yang sangat diperuntukkan di Pekanbaru dan Riau secara umum dan Indonesia. Ini oleh karena itu kami SMK Muhammadiyah 2 mengajak kita semuanya bahwa jangan takut untuk melanjutkan di SMK. Ya, SMK. Kalau bisa ke SMK Muda itu alhamdulillah. Tapi paling tidak SMK. Karena di SMK Ananda semuanya Kaslavers semua dimanapun yang masih baru tamat SMP atau kelas 9 ya di SMK ini, jangan takut nanti nggak bisa kuliah. Tidak bisa. Kita di SMK itu kita bisa melanjutkan itu artinya kuliah. Kita juga bisa berwirausaha karena ada pelajaran khusus di situ adalah proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu pembinaan kalau di SMK Muda 2 wajib itu, dan nilainya bukan ada ujian tapi ada proyek langsung.
omset. Nah, kemudian bisa juga bekerja. Nah, ini bekerja skill pasti. Makanya dengan 6 program keahlian ditambah 2 yang baru, ya, yaitu yang baru adalah kuliah dan farmasi. Insya Allah SMK Muhammadiyah 2 akan terus berkontribusi mencerdaskan anak bangsa ini mencapai cita-citanya, dan yang paling penting dia menjadi juara dalam kehidupan nyata, tidak hanya di sekolah saja. Itu begini. Mau ditambahkan, Pak? Iya, dari Pak Kajur. Ya baik, khas lover. Saya utamakan memang pertama tadi kita katakan bahwa kita mau merubah image. Iya. Dari masyarakat bahwa SMK itu hanya untuk bekerja, padahal tidak. Ya, yang lebih utama memang kerja. Yang kedua bisa melanjutkan dan bisa berwirausaha. Mudah-mudahan dengan masukkan anak ke SMK bisa mengangkat harkat martabat keluarga barangkali. Amin. Ya, itu yang diharapkan. Ya. Karena semua orang tua ingin anaknya berhasil. Betul. Berhasil bukan hanya dari segi pendidikan, tapi dalam semua hal barangkali, baik itu hard skillnya maupun soft skillnya. Itu yang kita harapkan. Makanya jangan ragu. Ya. Masuklah ke SMK Muda ini. Jalan Kiai Madalan. Sepakat. Karena memang betul di krisis kemarin itu dunia kreatif itu salah satu yang membalikan ekonomi dan itu terbukti, dan sekarang SMK 2 sudah membuktikan bahwa industri kreatif juga menjadi fokus utama dalam pendidikan. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Buat Khas Lover, biar kami terus berkarya, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Betul. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.